Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya Wasilani SPD calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri Kokas Kabupaten Fakfak memaparkan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Setelah mempelajari modul 1.1, yang dapat saya simpulkan yaitu dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pendidikan dan kebudayaan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Pendidikan terdiri dari pendidik dan yang dididik atau anak, di mana pendidik hanyalah sebagai penuntun, sedangkan pusatnya adalah anak atau murid. Inti dari filosofi Ki Hajar Dewantara adalah perubahan. Berbicara tentang perubahan, ada 3 kerangka perubahan menurut Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Kodrat keadaan ini terdiri dari 2, yaitu kodrat alam yang berupa sifat dan bentuk lingkungan, sedangkan kodrat zaman yang berupa isi dan irama. Yang kedua adalah prinsip melakukan perubahan. Yang menjadi prinsip dalam melakukan perubahan adalah harus memenuhi 3 asas, yaitu pertama, kontinuitas. Artinya, walaupun pendidikan mengikuti zaman, tetapi nilai kebudayaan harus tetap ada. Yang kedua, asas konvergensi, yaitu pendidikan harus menguatkan nilai kemanusiaan. Dan asas yang ketiga adalah konsentris. Walaupun menuju kepada nilai-nilai yang sama, tetapi tetap menghargai keragaman. Dan yang ketiga yaitu yang berubah adalah budi pekerti, di mana budi itu adalah berkaitan cipta, rasa, dan karsa, sedangkan pekerti itu adalah raga atau tenaga. Jadi budi pekerti ini, cipta, rasa, karsa, dan raga ini harus seimbang agar tercipta insan yang bijak. Berikutnya adalah refleksi. Dalam kegiatan refleksi ini, saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan yang telah disediakan yang dalam modul 1.1. Yang pertama, apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Yang saya percayakan sebelumnya yaitu pertama, murid hanyalah sebuah gelas yang dituangkan air. Ibaratnya, murid itu hanya sebuah gelas yang kemudian dituangkan air. Artinya, pendidikan berpusat pada guru. Yang kedua, tidak berfokus pada kodrat anak. Dan yang ketiga, lebih fokus pada pencapaian materi ajar dan KKM. Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Yang saya rasa berubah dari pemikiran saya, yaitu yang pertama, semakin kuat keimanan saya terhadap Sang Pencipta. Kaitan pemikiran Ki Hajar Dewantara dengan kodrat. Kedua, sudah tidak marah-marah pada anak, lebih kepada menumbuh rasa atau melalui nasihat. Ketiga, lebih mencoba untuk memahami bakat anak dengan mulai dari mengenal diri anak. Dan keempat, lebih semangat untuk membuat pembelajaran menjadi lebih menyenangkan. Berikutnya, lebih berpusat pada anak atau siswa. Artinya, berusaha untuk membuat siswa lebih aktif dalam proses pembelajaran. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang dapat saya terapkan, yang pertama, merancang proses pembelajaran yang dapat membuat siswa lebih aktif dan menanamkan nilai-nilai sosial budaya. Yang kedua, selalu memberikan motivasi. Ketiga, menerapkan metode taman siswa, di mana pelajaran panca indera dan permainan merupakan satu kesatuan. Hal ini dapat dilihat dari salah satu tulisan tentang dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang hubungan pendidikan dengan umur. Untuk anak SMA, mendidik dapat dilakukan dengan cara tindakan serta pengalaman lahir dan batin.
Sekian pemaparan dari saya. Terima kasih. Salam guru penggerak.